bersama-sama unjuk kemampuan yang akan diperagakan oleh Pasis Dikbangspes Dopol Angkatan ke-19. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk para Pasis Dikbangspes Dopol Angkatan ke-19. Hadap kanan, belanjaan kanan, tegak, gerak. Lapor Pasis Dopol Angkatan 19 tahun anggaran 2016 siap melaksanakan unjuk kemampuan. Lanjutkan. Apa kabar hari ini? Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Siapa kita? Kami Pasis Dopol Angkatan 19. Mantap, eksis, luar biasa. Insan Dokes siap dukung tugas Polri. Kreativitas, biar dosis, DPI pun kami oke. Kami ini Insan Dokes pergi pagi pulang pagi. Sampai tua, sampai ele, Dokes kami tetap oke. Moto kami. Siap setia, tegasan, profesional, yes! Bapak Karungkit Bayangkara tingkat 1, Raden Said Sukanto, Brigadir Jenderal Polisi, Dr. Didi Agus Mintadi, SPJP DFM. Ibu Direktur Penguatan, Lembaga Rehabilitasi, Instansi Pemerintah, Departemen Rehab BNN, Brigadir Jenderal Polisi Ida Utari Purnamasasi, SAP. Yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah Bahasa Polri, Komisaris Besar Polisi Dr. Andes Sopian Lubis, MA, Bapak Kabid Dopol Pusdokes Polri, Komisaris Besar Polisi Dr. Anton Kastilani, MSI, DFM, para pembimbing dan para tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat dan izinnya, sehingga pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul pada acara penyematan brevet kehormatan Dopol dan unjuk kemampuan yang akan dipersembahkan oleh Pasis Dikbangspes Dopol Angkatan 19 tahun 2016. Dalam unjuk kemampuan ini, kami Pasis Dopol ingin menampilkan salah satu kemampuan dan keterampilan sebagai insan Dokes, yaitu olah TKP aspek medis. Sebagai salah satu hasil dari pembelajaran yang kami dapatkan selama 2 bulan mengikuti Dikbangspes Dopol. Dikbangspes Dopol Angkatan 19 tahun 2016 terdiri dari 30 orang dengan latar belakang medis maupun paramedis yang berasal dari 24 Bidokes Polda seluruh Indonesia. Para hadirin yang kami hormati, sesaat lagi marilah kita saksikan bersama unjuk kemampuan Pasis Dikbangspes Dopol Angkatan 19 tahun 2016.
salah satu warga yang sedang berolahraga merasa curiga saat melihat koper warna abu-abu yang tergeletak di pinggir jalan di dekat taman. Karena penasaran dengan isi koper, Wayan berniat hendak membuka koper yang ditemukannya. Dari koper itu tercium bau yang tidak sedap dan terlihat bercak kering kemerahan yang menempel. Beberapa warga akhirnya datang berkerumun di sekitar koper yang ditemukan. Wayan kemudian berinisiatif melaporkan temuan koper tersebut kepada petugas piket SPKT Polsek Pulau Gadung melalui handphone. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak Polisi. Halo, polisi juga selamat tidak polisi. Halo, ya saya dan ada korban ditemukan bau-bau sekali Pak. Ya, makasih Pak, polisinya. Setelah menerima laporan dari Wayan, KSPKT melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Pulau Gadung. Segera Kapolsek, Kanit Reskrim, dan KSPKT beserta anggota jaga Polsek Pulau Gadung langsung mendatangi TKP. Sesampainya di TKP, Kapolsek, Kanit Reskrim, dan KSPKT bertemu dengan warga yang melaporkan temuan koper tersebut. Selanjutnya, Kapolsek memerintahkan anggota untuk memasang garis polisi. Kapolsek kemudian melakukan pengamatan dan membuka koper untuk memastikan isi koper tersebut. Ternyata koper itu berisi diduga potongan tubuh manusia. Selanjutnya, Kapolsek memerintahkan tim identifikasi Polres dan tim Urkes Polres untuk datang ke TKP. Di TKP, Kapolsek kemudian memberikan arahan tentang gambaran situasi dan temuan apa saja yang ada di TKP. Diasumsikan bahwa tim identifikasi mengalami kesulitan mengidentifikasikan potongan tubuh karena tidak ditemukan potongan tangan yang bisa menunjukkan sidik jari korban. Tim Urkes mulai melaksanakan olah TKP aspek Untuk mencari, mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi petunjuk, keterangan, bukti, identitas lainnya guna proses penyidikan. Olah TKP aspek medis diawali dengan pengamatan umum, dokumentasi, pembuatan sketsa dan penanganan barang bukti. Dokumentasi bermanfaat untuk melengkapi catatan atau sketsa yang menggambarkan situasi TKP, korban ataupun barang bukti yang digambarkan secara umum dari berbagai sisi dengan jarak menengah maupun close up. Pembuatan sketsa dimaksudkan untuk menggambarkan TKP sedetail mungkin dan sangat bermanfaat untuk bahan rekonstruksi. Sketsa dibuat di atas kertas milimeter sesuai arah mata angin dengan cara mengukur jarak objek dengan patokan tertentu. Setiap objek diberi tanda dan nomor, kemudian dicantumkan nama. Sehingga perlu diketahui terlebih dahulu siapa-siapa saja yang sudah memegang koper tersebut sebelum tim Dokes datang. Untuk mengetahui siapa pemilik koper, perlu dilakukan pemeriksaan DNA dengan cara swabbing pada gagang koper, baik di sisi atas, samping, gagang pendorong, dan handle kunci. Swabbing adalah teknik usapan, apusan, atau swab menggunakan alat berbentuk kapas lidi yang steril yang bertujuan untuk pengambilan sampel DNA berupa materi biologis
seperti bercak atau cairan tubuh, misalnya darah, sperma, dan atau air liur yang menempel pada permukaan keras. Teknik swabbing dibedakan menjadi dua jenis, yaitu swabbing basah dan swabbing kering. Pada kasus ini, teknik swabbing yang digunakan adalah teknik swabbing basah karena sampel barang bukti yang ditemukan berupa bercak kering. Para hadirin yang kami hormati, perlu kita ketahui bersama bahwa kami personil Urkes di kewilayahan telah mendapatkan pelatihan olah TKP aspek medis dari Bidokes masing-masing. Setelah dilakukan pengambilan sampel, selanjutnya jika ada petugas yang sudah memegang koper sebelumnya tanpa menggunakan sarung tangan, juga perlu dilakukan swab untuk pemeriksaan DNA sebagai data pembanding. Setelah diambil, masing-masing hasil swab dimasukkan ke dalam amplop dan dilakukan labeling. Setelah melakukan swabbing, sampel yang didapatkan kemudian diserahkan kepada Kapolsek untuk dilengkapi berkas administrasinya guna pemeriksaan lebih lanjut ke Lab DNA Pusdokes Polri. Sedangkan koper diasumsikan dalam waktu bersamaan SPKT Polsek Pulau Gadung telah menerima laporan kehilangan dari seorang warga yang kehilangan keluarga seorang wanita. Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Raden Said Sukanto telah selesai melakukan otopsi dengan hasil visum sebagai berikut. 1. Jenis kelamin wanita, usia antara 40 tahun sampai dengan 45. Panjang badan kurang lebih 151 cm, berat badan tidak ditimbang. Kondisi jenazah dalam keadaan pembusukan awal. 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda lahir berambut yang terletak di bahu kanan. Tidak ditemukan anggota gerak bawah kanan dan kiri, kemungkinan adanya mutilasi akibat kekerasan tajam. Ditemukan luka robek dan lecet pada selaput darah, disertai bercak darah di lubang kemaluan akibat kekerasan tumpul. 3. Pada pemeriksaan tambahan ditemukan banyak cairan pada lubang kemaluan. Berselang beberapa hari kemudian, ada beberapa warga yang sedang melintas di depan sebuah rumah kosong. Tiba-tiba warga melapor kepada petugas KSPKT Polsek Pulau Gadung bahwa ada rumah kosong yang menimbulkan bau tidak sedap. Selamat pagi, Pak. Pak Polisi. Ini, Pak. Lewat sekolah. Sini ada. Ini udah ada bau-bau. Setelah menerima laporan dari warga, KSPKT kemudian melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek dan langsung menuju ke TKP. Di sini loh, Pak, rumahnya, Pak. Pak Polisi cepat. Ayo. Ini rumahnya tadi sudah kami ketok-ketok. Nggak ada, kan? Kan nggak ada. Coba, Pak. Kapolsek, Kanit Reskrim dan beberapa anggota Polsek tiba di TKP dan langsung melakukan pengamatan untuk segera memasang garis polisi. Iya.
TKP dan melakukan pengamatan umum. Setelah melihat kondisi TKP, Kapolsek segera menghubungi Kasat Reskrim untuk tindakan lebih lanjut. Setelah mendapat laporan dari Kapolsek, Kasat Reskrim langsung menuju ke TKP. Didampingi Kapolsek dan petugas identifikasi melakukan pengamatan TKP. Pada saat melakukan pengamatan, Kasat Reskrim menemukan barang bukti berupa potongan lengan tangan diduga manusia yang sudah mulai membusuk. Kasat Reskrim segera menghubungi tim Bantek yang terdiri dari tim Dokpol, Lapor, dan Inafis. Setiba di TKP, Katim Dokpol segera berkoordinasi dengan Kasat Reskrim. Di TKP, selanjutnya, tim Dokpol pun akan segera melakukan olah TKP aspek medis dengan suatu tindak pidana dengan cara mencari, mengumpulkan, dan menganalisa barang bukti biologis yang bisa dipakai sebagai petunjuk untuk menghubungkan korban dan pelaku. selesai pembagian tugas kepada anggota tim dan memimpin doa sebelum melaksanakan tugas. Yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, Marilah kita saksikan bersama tim Dokes melakukan olah TKP aspek medis, pembagian zona dan pengambilan dokumentasi di TKP. pengamatan umum merupakan tahap awal dari kegiatan di TKP, menemukan adanya alat, zat, racun atau obat yang kemungkinan digunakan dalam melakukan tindak pidana, menemukan ada tidaknya barang bukti yang berasal dari manusia, dan petunjuk lainnya berupa surat, tulisan, ataupun pesan. Saat Katim melakukan searching, Katim menemukan barang bukti berupa kedua, pakaian dalam wanita di lantai kamar tidur. Selanjutnya, yang kelima, Katim menemukan puntung rokok. Setelah menemukan beberapa barang bukti biologis, kemudian Katim memerintahkan seluruh anggota untuk masuk ke dalam TKP dan memulai melaksanakan tugas masing-masing. Diasumsikan telah melakukan pengukuran secara umum yang dimulai dari luar rumah dan melakukan pengukuran secara rinci letak barang bukti yang ditemukan. Pengukuran letak dilakukan dengan patokan dari benda yang tidak dapat berpindah. Petugas penanganan barang bukti kemudian memeriksa barang bukti yang ditemukan, yakni pada barang bukti pertama, body part yang berupa lengan tangan kanan. Setelah dibuat sketsa dan didokumentasikan,
Kemudian barang bukti tersebut dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang berada di lantai kamar tidur. Setelah dibuat sketsa, didokumentasikan, kemudian barang bukti dimasukkan ke dalam kantong kertas yang telah diberi label. Masih di dalam kamar tidur, tim pengambil sampel memeriksa barang bukti ketiga dan keempat, yaitu berupa spray yang terdapat bercak, dokumentasikan dan kemudian diambil sampelnya dengan teknik cutting. Kemudian masing-masing potongan kain tersebut dimasukkan ke dalam kantong kertas berupa puntung rokok yang berada di atas meja ruang tamu. Setelah didokumentasikan, kemudian dimasukkan ke dalam kertas amplop yang telah diberi label. Katim terus melakukan searching dan kembali menemukan barang bukti yang ketujuh, yaitu berupa bercak darah pada dinding kamar mandi. Setelah didokumentasikan, barang bukti tersebut dimasukkan ke dalam wadah kertas dan diberi label. Barang bukti ke-8, yaitu berupa botol minuman plastik, ditemukan Katim Dokpol, didokumentasikan, dikemas ke dalam wadah kertas dan diberi label. Kegiatan pengambilan sampel barang bukti masih tetap berlangsung. Petugas penanganan barang bukti kembali mengambil sampel teknik scraping atau kerik, yaitu dengan mengambil sampel dengan menggunakan alat tajam seperti scalpel dan melakukan gerak kerik searah secara perlahan dan berulang-ulang sampai sampel DNA target didapatkan. Setelah didokumentasikan, sampel dimasukkan ke dalam wadah kertas yang sudah diberi label. Kunjungkan kepada Katim Dokpol barang bukti lain berupa sebilah golok yang ditemukan di antara tanaman di halaman rumah. Kemudian Katim memberitahu kepada anggota untuk membuat sketsa dan mendokumentasikan. Tim penanganan barang bukti kemudian menuju tempat barang bukti ke-9 dan mengamankan barang bukti tersebut dengan cara memegang di antara gagang golok dan mata pisau. Kemudian barang bukti dimasukkan ke dalam kantong kertas dan diberi label. Setelah selesai melaksanakan tugas dan mendapatkan barang bukti biologis yang diperlukan, tim mengumpulkan dan membawa keluar seluruh barang bukti biologis tersebut. Katim kembali anggota tim lainnya melakukan recording atau pencatatan barang bukti yang diambil. Setelah keluar dari TKP, Katim kemudian kegiatan olah TKP aspek medis telah selesai dan dinyatakan tutup oleh Kasat Reskrim. Berdasarkan hasil olah TKP aspek medis 1 dan 2 serta hasil otopsi, Dokes dapat membantu penyidik dalam mengungkap identitas korban dan pelaku tindak
dari Pasis Dikbangspes Dokpol Angkatan 19 tahun 2016. Jaya Dokes, Jaya Polisi. Uji kemampuan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Dihormati. Demikian tadi unjuk kemampuan yang telah kita ikuti bersama pembacaan doa yang akan dipandu oleh AKP Hastanto Januar. Marilah kita berdoa sejenak. Doa akan saya bawakan dalam agama Islam. Mohon bagi yang beragama lain menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu. Pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini dalam acara penyematan brevet kualifikasi dasar dan kehormatan Dokpol dan unjuk kemampuan Pasis Dikbangspes Dokpol Angkatan 14 tahun 2016. Semua ini dapat berjalan dengan lancar dan mudah hanya karena keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Agung, tantangan tugas kami selaku insan Dokes semakin berat dan kompleks. Untuk itu, berikanlah kekuatan kepada kami dalam memajukan profesional kami, meningkatkan pengabdian kami, dan berikanlah kami bimbingan-Mu dalam setiap langkah kami dalam. Ya Allah yang Maha Pelindung, lindungilah kami dalam perisai-Mu, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, dan jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur. Ya Allah, terimalah amal baik kami, dan ampunilah dosa serta kesalahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwira yang ditunjuk. Penyematan brevet dan unjuk kemampuan Pasis Dikbangspes Dokpol telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Raden Syed Sukanto, Brigadir Jenderal Polisi Ida Utari Purnamasasi berkenan untuk memberikan ucapan selamat kepada para Pasis Dikbangspes Dokpol Angkatan ke-19 tahun 2016, diikuti oleh para pejabat utama Pusdokes Polri, Kasubag Salim di Polstra, tamu undangan lainnya.
Dengan selesainya pemberian ucapan selamat, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara penyematan brevet dan unjuk kemampuan Pasis Dikbang Pesdopol Angkatan ke-19 tahun 2016. Kami atas nama perwira upacara mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu sekalian untuk hadir pada acara ini. Tak lupa kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Kita keluar dulu. Satu, dua. Oke. Hidup Rakit.